Tapi guys, kenapa sekarang muncul satu dakwaan dan sampai poster tular guys, di mana masih kurang mendapat bekalan air gitu. Nah, apakah ini benar guys? Jadi kalau ada penduduk bundu Tuhan atau orang-orang bundu Tuhan yang sedang menonton, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apakah ini benar ataupun poster ini sekadar hoax yang Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Crew. Dan hari ini guys kita akan bahas satu topik yang sangat menarik guys. Air dari tempat sendiri tapi penduduk masih kekurangan air guys. Di Bundu Tuhan Ranau guys, satu poster tular guys. Jadi ada satu poster yang sangat menarik perhatian saya dan bikin saya mau bikin video tentang ini. Jadi buat kawan-kawan semua ataupun ada orang Bundu Tuhan yang sedang menonton, apakah perkara ini benar? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah nanti guys. Dan buat semua yang belum bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini guys, supaya lebih ramai yang teredukasi dan lebih ramai yang mengetahui hal ini. Nah guys, apa kandungan dari poster ini? Poster ini mendakwa bahwa sungai dijaga community tapi mengalir di luar kawasan, keluar kawasan dari Bundu Tuhan. Betulkah proyek bekalan air tidak memberikan manfaat untuk penduduk di kawasan ini guys? Ataupun ada salah paham yang sedang terjadi di antara proyek yang sedang berjalan dengan penduduk kampung? Dalam video kali ini, BDT Crew akan melihat fakta ini secara lebih objektif dan kita akan bahas ramai-ramai di ruang kolom komentar di bawah. Bundu Tuhan terletak di daerah Ranau, Sabah. Kawasan ini, Bundu Tuhan, sangat terkenal dengan kawasan community ataupun tempat yang masih memegang kuat adat resam guys. Selain itu kawasan hutan yang sangat terpelihara dan sumber air semula jadi yang dijaga dan dirawat oleh community guys. Sejak dulu guys, air di kawasan ini menjadi sumber utama untuk kawasan penduduk di kawasan ini. Digunakan untuk mandi, untuk minum, makan, dan untuk pertanian guys. Dan sebab itulah bila isu air ini timbul, ini bukan satu isu yang simple ataupun isu yang mudah, tetapi sesuatu yang begitu sensitif untuk penduduk kawasan ini. Secara resmi guys, memang wujud proyek bekalan air luar kawasan bandar yang dibangunkan di kawasan Bundu Tuhan. Dan proyek ini dikenali sebagai proyek bekalan air luar bandar atau ringkasnya BALB. Tujuan proyek BALB ini adalah untuk memberikan akses yang lebih bersih, lebih mudah untuk penduduk setempat mendapatkan bekalan air terawat dan juga memudahkan penduduk setempat untuk mendapat bekalan air. Secara dan secara ringkasnya, proyek ini bertujuan untuk membantu penduduk di kawasan ini untuk mendapatkan air, untuk memudahkanlah. Tapi guys, kenapa sekarang muncul satu dakwaan dan sampai poster tular guys, di mana mendakwa bahwa mereka tidak kawasan ini atau penduduk di kawasan ini, community di penduduk di tempat ini masih kurang mendapat bekalan air gitu. Nah, apakah ini benar guys? Jadi kalau ada penduduk Bundu Tuhan atau orang-orang Bundu Tuhan yang sedang menonton, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apakah ini benar ataupun poster ini sekadar hoax yang tular di sosial media? Di dalam poster yang tular ini menyatakan beberapa hal yang penting guys. Di antaranya adalah air pipe tidak konsisten, pipe yang sudah usang dan sudah lama, dan salah satunya yang paling menyedihkan, penduduk kampung terpaksa mengangkat air sendiri guys. Dan yang paling padu di dalam poster ini ataupun paling pedih lah kalau menurut saya, air dari kawasan community tapi disalurkan keluar kawasan. Dan perkara ini menjadi satu persoalan buat community yang tinggal di kawasan ini. Dan belum ada kenyataan resmi yang menyatakan bahwa air daripada kawasan ini tular keluar daripada kawasan Bundu Tuhan, air yang keluar ke kawasan umum dan terbuka kepada umum. Itu belum ada bukti kenyataan gitu. Dan sebab itulah isu ini guys seharusnya dilihat lebih objektif gitu. Dalam poster tersebut
community mengemukakan beberapa persoalan yang penting. Pertama, siapakah yang melulus proyek ini? Apakah community dirujuk sebelum proyek ini dijalankan atau diteruskan? Apa manfaat sebenar untuk penduduk kampung daripada proyek ini? Karena di Sabah ini, isu air ini selalu dikaitkan dengan hak tanah adat, akses luar bandar, dan keadilan pembangunan. Dan sebab itulah isu seperti ini cepat mendapat perhatian rakyat. Kenapa isu air begitu sensitif di Sabah, guys? Ramai penduduk Sabah yang masih bergelut dengan isu air ini, guys. Di antaranya adalah isu air yang tidak mencukupi ataupun kadang on, kadang off gitu. Infrastruktur lama yang selalu rusak, guys, dan selalu diperbaiki itu mengambil masa, dan itulah yang menyebabkan air tidak ada dan kawasan pedalaman yang aksesnya begitu sukar. Sebab itulah kalau ada proyek air ataupun proyek bakalan air ini dilakukan, penduduk kawasan tersebut, community di kawasan itu betul-betul berharap agar dapat menyelesaikan isu air ini, sebab air ini sesuatu keperluan yang sangat penting untuk orang-orang, guys. Dan kalau jadi isu seperti ini pasti akan dipersoalkan oleh community setempat. Antara perkara yang boleh menjelaskan hal ini, laluan sebenar, sistem pipe project, kawasan liputan, penerima manfaat, dan status bakalan air kepada komunitas Bundu Tuhan sendiri. Jika maklumat ini dibicarakan secara terbuka kepada community setempat, ianya boleh membantu mengelakkan daripada tomahan ataupun tuduhan yang bukan-bukan gitu, serta salah faham. Dan dalam masa yang sama memastikan bahwa pembangunan benar-benar membantu rakyat dan sampai kepada rakyat. Itu yang paling penting. Guys, penduduk menjaga hutan, penduduk menjaga sungai, tetapi persoalan mereka hari ini, kenapa tidak cukup bekalan air yang sampai ke rumah mereka? Itulah persoalan yang paling penting. Adakah mereka juga penerima daripada manfaat pembangunan yang dilakukan, ataupun mereka sekadar camouflage di atas pembangunan ini, guys? Tapi BDT Crew percaya, guys, perkara seperti ini, hal-hal seperti ini harus dilihat secara fakta. Tidak cuma mendengar satu pihak dan tidak cuma menyalahkan satu pihak, tapi harus dilihat secara fakta. Dan suara community juga harus didengar. Apa pendapat kamu? Apakah proyek ini benar-benar membantu penduduk Bundu Tuhan untuk mendapatkan bekalan air untuk menghapuskan masalah air, ataupun ada lagi isu yang harus dijelaskan? Menurut kawan-kawan semua, coba komen di ruang kolom komentar di bawah dan komen, guys, kalau ada orang Bundu Tuhan yang sedang menonton. Sampai di sini video pada kali ini. Moga video yang saya bukan react lagi, moga isu yang saya bahas ini dapat sampai kepada pihak yang lebih berkuasa untuk turut memberikan perhatian kepada orang-orang di Bundu Tuhan, kawan-kawan yang ada di Bundu Tuhan, supaya terjawab persoalan ini. Sampai di sini dulu, dan moga bermanfaat untuk semua, dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, guys. Assalamualaikum, jumpa lagi.